These roads of flames are catching a fire. Showed you I loved you, you called me a liar. 지가방 안엔 굳은 다짐이 더 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Nur Fadilah dengan NIM 240820140028 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Yang pertama adalah pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang terencana dan saling terkait untuk menciptakan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik mengembangkan potensi diri. Pendidikan ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berakar pada nilai agama, budaya nasional dan responsif terhadap perubahan zaman. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang cerdas, berakhlak, terampil, dan berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara. Selanjutnya adalah dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Dasar dan tujuan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dari dasar dan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan menjadi jembatan penting untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional harus didasarkan pada kajian mendalam mengenai hakikat, tujuan, visi misi, strategi, prinsip penyelenggaraan, standar mutu, pengelolaan, serta hasil yang diharapkan dari pendidikan nasional. Baiklah, yang pertama, dasar pendidikan nasional. Setiap bangsa dan negara, sesuai dengan cita-cita berbangsa dan bernegara, mempunyai tujuan yang unik, akan dicapai melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Yang kedua, fungsi pendidikan nasional, yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan pendidikan, berfungsi untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu agar lebih unggul dan percaya diri. Kemampuan diasah dengan baik akan memotivasi seseorang mencapai tujuan hidup, membuka peluang, dan membantu menghadapi tantangan maupun perubahan dengan lebih baik. Dan yang kedua, membentuk karakter. Selain kemampuan, pendidikan juga membentuk karakter positif. Karakter yang baik mempengaruhi perilaku dan lingkungan sekitar, membantu dalam pengambilan keputusan, serta membangun moral dan tanggung jawab. Hal ini penting untuk menciptakan generasi berintegritas dan siap menghadapi kehidupan. Yang ketiga, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu yang pertama, mengembangkan akal budi dan pikiran. Pendidikan bertujuan menyempurnakan perkembangan akal budi agar peserta didik mampu berpikir tajam, memahami, dan mengolah informasi dengan baik. Yang kedua, menumbuhkan pertumbuhan fisik yang sehat. Tujuan lainnya adalah membentuk tubuh yang sehat dan kuat sebagai dasar kehidupan yang produktif. Adapun tujuan umum pendidikan nasional secara keseluruhan, pendidikan nasional bertujuan membentuk warga negara yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, produktif, demokratis, dan berkepribadian sesuai nilai-nilai Pancasila. Tujuan ini dicapai melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan norma-norma Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang keempat, prinsip pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan menjadi perhatian utama pemerintah. Terbukti dari alokasi dana pendidikan yang besar. Untuk mencapai tujuan nasional, pendidikan harus dirancang dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4, yaitu yang pertama, demokratis dan berkeadilan. Pendidikan harus dilaksanakan secara adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan semua warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang. Yang kedua, sistematik dan terbuka. Pendidikan diselenggarakan secara sistematis, terbuka, bermakna, sehingga semua prosesnya dapat dipahami dan diakses oleh semua pihak.
Yang ketiga, sepanjang hayat, pendidikan merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung seumur hidup, tidak terbatas pada usia atau jenjang tertentu. Yang keempat, keteladanan dan kreativitas. Proses pendidikan harus memberi contoh, membangun semangat dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang kelima, budaya literasi. Pendidikan mendorong budaya membaca, menulis, berhitung sebagai bekal dasar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, partisipasi masyarakat. Semua elemen masyarakat diberdayakan dan dilibatkan dalam penyelenggaraan serta penguasaan mutu layanan pendidikan. Selanjutnya, hak, kewajiban, dan peran serta warga negara, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan peserta didik dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama, hak, kewajiban, dan peran serta warga negara dalam bidang pendidikan. Hak warga negara. 1. Berhak memperoleh pendidikan yang bermutu secara adil dan merata. 2. Berhak mendapatkan pendidikan khusus bagi yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, berhak atas layanan pendidikan di daerah terpencil, daerah konflik, dan masyarakat adat terpencil. Yang keempat, berhak memperoleh pendidikan sepanjang hayat. Yang kelima, berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat dan potensi istimewanya. Kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib mengikuti pendidikan dasar minimal 9 tahun. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan nasional dengan mendukung sistem pendidikan. Peran serta warga negara. Yang pertama, aktif dalam mendukung kebijakan dan program pendidikan baik sebagai peserta maupun pelaksana kegiatan pendidikan. Yang kedua, mengawasi penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan emosional. Yang kedua, hak, kewajiban, dan peran serta orang tua dalam bidang pendidikan. Hak orang tua, memilih satuan pendidikan dan mendapatkan informasi perkembangan pendidikan anak. Kewajiban orang tua, memberikan pendidikan dasar kepada anak selama usia wajib belajar, yaitu 7-15 tahun, dan peran serta orang tua, terlibat dalam rapat sekolah, komite sekolah, dan kegiatan pendidikan. Selanjutnya, menjadi mitra guru dalam memantau perkembangan akademik dan non-akademik anak. 3. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan. Hak masyarakat, berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan. Kewajiban masyarakat, memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat. Yang pertama, memberikan dukungan moral, material, dan pemikiran kepada sekolah. Yang kedua, berperan dalam pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan. Yang keempat, hak, kewajiban, dan peran serta pemerintah dalam bidang pendidikan. Hak pemerintah. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan regulasi pendidikan nasional. Yang kedua, menyelenggarakan evaluasi dan akreditasi pendidikan. Kewajiban pemerintah. Menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Yang kedua, menjamin akses pendidikan untuk seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, menjamin kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Peran serta dari pemerintah yaitu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidikan. Yang ketiga, menjamin perlindungan terhadap peserta didik dan tenaga kependidikan. Dan yang kelima, hak, kewajiban, dan peran serta peserta didik dalam bidang pendidikan. Hak peserta didik. Yang pertama, mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan dan potensinya. Yang kedua, mendapatkan perlakuan adil dan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dalam forum sekolah secara bebas dan bertanggung jawab. Kewajiban peserta didik. Yang pertama, mengikuti proses pendidikan dengan tertib dan disiplin. Yang kedua, menghormati guru, staf sekolah, serta sesama peserta didik. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah dan menaati aturan yang berlaku. Peran serta peserta didik. 1. Aktif dalam kegiatan belajar dan organisasi sekolah. Yang kedua, menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai positif dalam pendidikan. Jadi kesimpulannya, sistem pendidikan nasional adalah upaya terencana untuk menciptakan suasana belajar yang mendorong peserta didik mengembangkan potensi dirinya.
Tujuannya agar mereka menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak, terampil, dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, serta negara. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pendidikan harus dilaksanakan secara adil, demokratis, dan tanpa diskriminasi. Pada dasarnya, pendidikan nasional tidak terpisahkan dari tujuan berdirinya NKRI, karena menjadi jembatan penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.